Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Insya Allah ini adalah pertemuan spesial kita kedua. Kita akan membahas di sini materi yang sudah kita kaji, tapi dengan contoh dan juga praktek. Aplikasi atau ya kita akan menggunakannya di aplikasi sebuah website ya, judulnya hadis.tazkiyah.ac.id. Sama seperti sebelumnya, saya tidak tahu ini siapa yang membuatnya, tetapi ini bagus, jadi kita akan gunakan. Kalau kulihat bisa dibuka, Ustaz dan saudara sekalian, saya sudah kirimkan linknya di grup. Hari ini, kan kemarin kita sempat singgung ya, bahwasannya di pembahasan-pembahasan sebelumnya, hadis-hadis yang do'if dikarenakan rawinya itu tidaklah termasuk rawi yang adil. Ya, ada masalah di sana. Dan kemarin kita sebutkan syarat adil, syarat agar seseorang itu dikatakan adil ada 5, muslim, baligh, akil, terbebas dari penyebab kefasikan, dan peruntuh muru'ah. Nah, yang kita fokuskan kemarin adalah penyebab kefasikan. Kita sebutkan, berarti kan yang dimaksud dengan terbebas dari penyebab kefasikan seseorang itu harus dia diketahui orang yang adil. Dengan kata lain, dia tidak diketahui termasuk ahli maksiat atau dia itu tidak diketahui apakah dia tidak termasuk yang majhul. Majhul berarti tidak diketahui siapa dia. Ya, pertama maka kalau orang yang ahli maksiat, yang sudah diketahui ahli maksiat, itu sudah masuk ke dalam kategori tidak adil. Atau orang yang tidak diketahui apakah dia ahli maksiat atau tidak, ini juga tidak kita masukkan ke dalam kategori adil. Nah, kemarin yang dia telah teridentifikasi atau telah diketahui melakukan maksiat, maka orangnya itu kita bagi menjadi 2 macam maksiatnya ya. Ada maksiat karena perbuatan, ada maksiat karena kepercayaan. Maksiat karena perbuatan kita bagi menjadi 2. Ada yang merupakan berbohong dan ya yang berkaitan dengan berbohong, ada yang selain berbohong. Nah, yang berbohong ini kita katakan ada yang tertuduh berdusta, ada yang memang benar-benar berdusta gitu. Yang hadisnya yang perawinya berdusta kita sebutkan hadisnya sebagai hadis dhaif, dan hadisnya dhaif jiddan, maudhu, palsu. Sedangkan yang tertuduh berdusta dia lebih 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 ringan tetapi tetap berat hitungannya, hadisnya matruk. Adapun orang rawi yang dia tertuduh atau diketahui melakukan kemaksiatan selain berbohong, ini contohnya sebenarnya agak susah, tetapi hadisnya kalau diketahui maka dia adalah orang yang dhaif. Begitu juga dengan itu semua adalah fasik atau maksiat yang berupa perbuatan. Ada maksiat yang berupa kepercayaan atau fasik dalam kepercayaan, fasik dalam pemikiran. Sama aja. Nah, fasik dalam pemikiran ini kita sebut orangnya sebagai mubtadi' atau ahli bid'ah. Nah, ahli bid'ah ini kemarin kita sebutkan hadisnya itu dhaif. Meskipun di situ ada perbedaan di antara para ulama, secara mustalah yang kita ketahui hadisnya dhaif. Meskipun pada prakteknya ya, nanti kita akan temukan bahwasanya para ulama itu tidak mendhaifkan hadis orang-orang seperti ini. Bahwasanya sebenarnya secara tahqiq hadisnya tidak dhaif. Kita akan lihat setelah ini. Kemudian kita katakan itu semuanya jika orang tersebut telah diketahui dia ber, dia bermaksiat. Ya, adapun yang tidak diketahui itu bagaimana kita katakan hadisnya juga dhaif. Ya, nah, itu adalah statusnya majhul. Kita akan coba sekarang cek satu persatu. Kita ingin coba cek dulu dari hadis yang palsu dulu. Itu ternyata ada di dalam Sunan Ibnu Majah. Ya, beliau berbicara tentang keutamaan Qazwin. Kita coba cek aja langsung, eh, cari tentang Qazwin. Qazwin ini adalah tempat asalnya Imam Ibnu Majah. Hmm. Qazwin. Oke, loading. Alhamdulillah ketemu, pencarian dilakukan, Qazwin mendapatkan 2 hadis. Aduh, kepencet. Qazwin 2 hadis. Nah,
Kita coba cek hadis yang kedua, yaitu di Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2770. Ini disebutkan Sunan Ibnu Majah, haddatsana Ismail bin Asad, haddatsana Dawud bin Al-Muhabbar, anba'ana Rabi' bin Sabih, an Yazid bin Aban, an Yazid bin Aban, an Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satuftahu alaikum al-afaq, wa satuftahu alaikum Madinah, yuqalu laha Qazwin. Man rabata fiha arba'ina yawman, aw arba'ina laylah, kana lahu fil jannati amudun min zahab alaihi zabarjadatun khadra alaiha qubbatun min yaqutatin hamra laha sab'una alfa misra'in min zahabin ala kulli misra'in zaujatun min al-huril ain. Ini dahsyat sekali terkait matanya ya. Kita coba lihat matanya dulu. Rasulullah SAW bersabda, sungguh akan ditaklukkan bagi kalian wilayah-wilayah dan akan ditaklukkan untuk kalian kota yang nama kota tersebut itu Qazwin. Oke. Barang siapa yang ribat, ribat ini maksudnya dia berjaga ya. Ribat ini menjaga pos-pos perbatasan, melakukan ribat itu menjaga pos perbatasan jihad hitungannya. Di sana yang barang siapa melakukan ribat di sana selama 40 hari atau 40 malam, maka dia akan mendapatkan tiang-tiang dari emas di surga. Yang tiang tersebut dihiasi dengan batu-batu permata hijau yang di atasnya ada kubah terbuat dari yakut berwarna merah. Nah, setiap tiang tadi itu memiliki 70.000 pintu yang terbuat dari emas. Di setiap pintu ada seorang istri dari bidadari. Bisa dilihat 40 malam di sebuah tempat bernama Qazwin. Ya, di sini kita bisa lihat ada grade yang diberikan oleh Abu Thohir Zubair Ali Zai. Saya kurang tahu siapa ini, tapi beliau memberikan eh, nilai hukum terhadap hadisnya dengan hukum mautu. Kalau kuliah. Ini adalah Sunan Ibnu Majah. Hmm. Kita bisa lihat orang-orang di sini itu ya tadi dikatakan dia adalah ya, ini ada hadis. Kita ingin cek sekarang rawinya gitu kan. Kita sudah dapat matannya. Tapi kan kita perlu cek sekarang sanatnya, rawi-rawinya. Apakah di dalam rawi tersebut adalah orang-orang yang bisa dipercaya, adil atau tidak. Ternyata kita coba buka, diklik saja bagian sanatnya, ini akan keluar seperti ini. Ini adalah rawi-rawinya. Anas bin Malik, ini adalah sahabat. Kalau kita klik, dia akan keluar nih, sahabat. Kalau sahabat udah jelas ya, dia adil. Nggak ada permasalahan di sini. Kembali lagi ke bagian lagi sanat. Nah, kita cek saja Yazid bin Aban. Kita klik, nah, keluar ini. Bisa dilihat komentarnya para ulama, dia disebutkan tabi'in kalangan biasa, oke, nasabnya Abu Amr Basrah. Yahya bin Ma'in bilang dia dhaif, Yaqub bin Sufyan bilang dia dhaif. Hakim, Imam Al-Hakim bilang dia matruk. Matruk ini tadi ya, istilahnya hadisnya ditinggalkan. Ya, An-Nasai bilang dia matruk juga. Ad-Daruqutni dia bilang dhaif juga. Ibn Hajar bilang dia dhaif juga. Az-Zahabi bilang juga dia sama dhaif. Jadi ya dia adalah orang yang dhaif. Oke, ini satu rawi. Baru tadi selain sahabat, rawi, nah, kita langsung ketemu dia hadisnya dhaif. Kita kembali lagi sekarang ke Ar-Rabi' bin Sabih. Kita cek. Ar-Rabi' bin Sabih. Apa kata para ulama di sini? Wafat tahun 160, negeri wafatnya Sind. Muhammad bin Sa'ad bilang dia dhaif, dhaif, dhaiful hadis. Syekh Saleh Abu Zur'ah bilang soduk, disebutkan dalam ad-du'afa, dhaiful hadis, soduk, jelek hafalannya, soduk. Secara umum komentarnya lebih banyak yang dhaif, ya. Meskipun sebenarnya di sini nanti dia masalahnya itu bukan di dhaifnya di sini bukan pada eh, sisi keadilannya, tapi lebih ke dobetnya. Jadi sebenarnya ini masih nggak ada masih nggak terlalu berpengaruh, tapi dia menurunkan derajatnya sampai ke derajat doif. Hanya saja tidak sampai pada derajat doif jiddan. Karena kalau dia itu karena doifnya itu karena ini ya dikarenakan adalah yang berbohong gitu ya atau tertuduh berbohong, maka dia derajatnya bisa sampai doif jiddan. Oke, nah ini dia. Daud.
bin Al-Muhabbar bin Qahzam. Disebutkan Ibnu Madini hadisnya hilang. Abu Zur'ah bilang dhaiful hadis. An-Nasai bilang dhaif. Abu Hatim bilang hadisnya hilang, matruk. Ila akhirih. Semuanya komentarnya jelek gitu. Dan ini orang ini ya orang inilah yang nanti dia tertuduh melakukan berbohong di sini. Kalau ini dia orangnya sikoh ya, nggak ada masalah. Sisanya Ismail bin Abi, Al-Haris Asad bin Syahid. Ini gurunya Imam Ibn Majah. Beliau sikoh. Nah, Daud bin Muhabbar ini di sini mungkin kurang nggak terlalu lengkap. Kita coba cek sekarang di kitabnya langsung karyanya Imam Ibn Hajar. Bisa dicek di ini ya, app.turos.info di bagian bahas, di bagian kutubnya. Di bagian kutub, klik saja cari kitab namanya Taqribut Tahdhib. Karyanya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Lalu cari saja di bagian sininya Daud Al-Muhabbar. Nah, ini bisa dilihat mana. Di sini beliau menyebutkan Daud Ibn Al-Muhabbar itu disebutkan matruk ya, dia ditinggalkan. Hadisnya bisa dibilang ya, dhaif jiddan bahkan sampai pada derajat maudhu. Nah, wa aksaru kitabil aqli allazi sannafahu maudu'at. Dan yang kitabnya ada, ini link kitabnya. Itu ada di mana di grup, coba dicek aja. Itu ada app.turos.info. Secara langsung dimasukkan aja di ini book 8609 halaman sekian. Ini Daud Al-Muhabbar ya. Dan dia inilah yang apa namanya tertuduh melakukan berbohong. Kita coba cek misalkan di Sunan. Itu kan tadi ada di Sunan Ibnu Majah ya. Di Sunan Ibnu Majah. Kita coba cek langsung aja ke Sunan Ibnu Majahnya. Kita lihat di situ ada komentar beberapa ulama. Kita cari Qazwin. Nah, ini ya hadisnya 2780 sama ya, tapi di sini 2770, beda sedikit. Tapi ini adalah hadis yang sama 2780. Beliau bilang apa? Beliau bilang di sini kalau kita lihat di komentarnya, kita cek ke komentarnya Imam Suyuti aja. Nih, wa naqala Suyuti an Ibnul Jauzi annahu qala hadzal hadis maudhu' li anna Dawud wadda' wa huwa muttaham bihi. Jadi, kalau dari Imam Suyuti beliau menyebutkan dari Imam Ibnul Jauzi bahwasanya ada hadis ini itu dihukumi sebagai maudhu'. Kenapa? Karena si Dawud itu dihukumi sebagai wadda'. Meskipun saya nggak yakin derajatnya sampai pada derajat wadda' itu kayak pemalsu hadis. Saya nggak yakin kalau Dawud itu sampai sana ya, maksudnya sampai serendah itu derajatnya. Tapi ala kulli hal, ini kalau tidaklah dia berbohong, dia sampainya pada tertuduh berbohong. Ya, karena setelah dicari, ini tidak ditemukan gitu kan orang yang meriwayatkan lain dari Anas bin Malik tentang hadis ini, cuma dari jalur ini saja. Makanya hadisnya itu kita kategorikan sampai ke derajat dhaif jiddan karena rawinya itu adalah rawi yang bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena tadi dia kalau nggak dia berdusta, tertuduh berdusta. Kita coba cari di oh nggak jangan di sini. Kita coba cari aja di Taqribut Tahdhib. Ada satu lagi orang atau Ibnu Ajlan. Nah, beliau disebutkan sebagai orang yang kadzib. Cuma saya nggak ya ini coba aja ya kita cari atau bin Ajlan. Nggak keluar harusnya. Ya udah. Kelas. Dia ada di Tirmizi cuma baik atau sebentar.
Oh ini bisa dilihat sekarang, bisa dilihat lagi. Sekarang kita sedang membuka Sunan At-Tirmizi, kitab hadis tazkiyah, ya. Kayak di apa namanya di web ini, hadis tazkiyah Sunan Tirmizi di bagian kitabnya bisa dibuka. Kita ke bagian ini, kitab Tolak. Nah, lalu di bagian tentang talak orang yang tidak berakal. Nah, ini mencerai wanita yang tidak berakal. Ini sebenarnya terjemahnya kurang tepat ya, tapi kita coba cek aja. Kalau kita cek di sini, Haddatsana Muhammad ila akhirih, nih, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la As-San'ani, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muawiyah Al-Fazari dari Atha bin Ajlan, dari Ikrimah bin Khalid Al-Makhzumi, dari Abu Hurairah. Yang jadi masalah ini adalah Atha bin Ajlannya ini. Kalau kita lihat di sanatnya, kita klik Atha bin Ajlan, ya sini nggak disebutkan, Ibnu Hajar cuma matruk aja, padahal kalau kita cek di Taqribut Tahzibnya, itu bahkan sampai pada derajat dia dituduh berbohong. Ini hadisnya ya. Ala kulli hal, itu berkaitan dengan berbohong, dan sebenarnya para ulama terkait hadis-hadis yang palsu ini, banyak di antara para ulama yang membuat kitab khusus mengumpulkan hadis-hadis palsu. Seperti Imam Ibnul Jauzi, seperti Imam As-Suyuti, dan masih banyak lagi yang menulis kitab tentang hadis-hadis palsu. Meskipun terkadang eh, klaim bahwasanya hadis itu palsu bisa benar bisa salah, ya, tapi setidaknya hadis palsu itu memang ada. Gitu. Yang paling gampang untuk contoh daripada hadis palsu itu adalah hadis hubbul waton minal iman. Itu tidak ada asalnya. Dia adalah perkataan, tetapi dia tidak sah dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Itu. Sekarang kita coba ambil contoh orang atau sebuah hadis yang dia dhaif. Dikarenakan eh, bukan hadis karena bukan hadis yang di dalamnya terdapat orang yang mubtadi, yang melakukan bid'ah. Dia fasik secara pemikiran. Oke, bisa dibuka lagi ke halaman awal di webnya Hadis Tazkiyah. Hadisnya itu adalah hadis yang nanti di dalamnya ada orang yang dia melakukan bid'ah. Bid'ah itu ada banyak ya macamnya. Ada seperti Syiah, ada seperti Khawarij, Qadari, ada seperti Murji'ah, ada seperti Mu'tazilah, dan lain-lain. Itu semua dikategorikan dalam bid'ah. Dan beberapa ulama itu menolak dan mendoifkan hadisnya. Nah, tetapi sebenarnya kita lihat di sini. Kita akan coba ambil contoh di Sahih Al-Bukhari. Klik saja bagian kitab di Sahih Bukhari. Harusnya seperti ini. Selanjutnya ada di bagian kitab, kitab pakaian, kitabul libas. Mana dia? Ada di nah, bab ke atau kitab ke 57, kitab pakaian. Bisa diklik saja bagian babnya. Kitab pakaian. Oke. Lalu di bagian tersebut bisa dicari tentang menggunakan sutra bagi laki-laki. Ya, memakai sutra dan dihamparkan untuk laki-laki. Oke, ini bisa diklik saja dan kita akan ketemu hadisnya yang mana ya? Di hadis yang ke paling akhir, ya, yang paling akhir, yaitu hadisnya ini Imran bin Hittan.
Dan nanti Imran bin Hitton yang jadi masalah. Oke. Kita bisa lihat di sini haddatsani Muhammad bin Bashar, haddatsana Utsman bin Umar, haddatsana Ali bin Al-Mubarak, an Yahya ibn Abi Katsir, an Imran ibn Hittan, qala sa'altu Aisyata 'anil harir, faqalat iti ibn Abbas fasalhu qala fasaltuhu faqala sal ibn Umar faqala fasaltu ibn Umar faqala akhbarani Abu Hafsin yani Umar bin Al-Khattab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama yalmasul harira fid dunya man la khalaqa lahu fil akhirah ila akhirih. Di sini hadisnya ya, intinya Imran jadi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Umar, telah menceritakan kepada kami Ali bin Mubarak, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Imran bin Hittan. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah mengenai kain sutra, lalu dia berkata, datanglah kepada Ibn Abbas dan tanyalah kepadanya. Imran berkata, aku bertanya kepada Ibn Abbas, dia menjawab, tanyakanlah kepada Ibn Umar. Imran melanjutkan, lalu saya bertanya kepada Ibn Umar dan dia menjawab, ila akhirnya. Yang mengenakan kain sutra dari laki-laki itu adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kelak. Di sini kalau kita lihat sanadnya, ini Sahih Bukhari ya, sahih semua, hanya saja nanti yang jadi masalah adalah ini, orang ini, yaitu Imran bin Hitton bin Zobian. Kita klik saja, nah, akan keluar ini. Dia komentar ulama siqah, tapi Muhammad Darqutni matruk sendiri. Kalau aku lihat di sini disebutkan asiqat, matruk, soduk, dan Imam Mazhabi menyebutkannya sebagai orang yang siqah. Di sini tidak disebutkan apakah dia itu bid'ah atau tidak. Tapi kalau kita cek ke kitab ini ya, Taqribut Tahdzib, bisa dicek aja di kitab Taqribut Tahdzib, di bagian pencarian. Cari saja Imran sama Hittan. Sama Hittan, jangan kasih bin. Nah, langsung ketemu Imran bin Hittan. Ini ya, Imran ibn Hittan bikasril ha wa tasydidit ta. Ya, Sadusi sodukun illa annahu kana ala mazhabil khawarij. Gitu. Jadi dia itu soduk secara ini soduk, tetapi beliau itu di mazhab khawarij. Wa yuqalu raja'a an dzalik. Tapi ada pendapat yang mengatakan dia itu ya taubat setelahnya. Tapi yang menjadi poinnya adalah dia ada di mazhab khawarij. Meskipun dikatakan dia setelah itu taubat. Kita coba cari istilah ini yang tidak taubat orangnya ya. Nah, tapi coba kita lihat di sini. Kalau secara kaidah orang atau hadis seperti ini karena ada orang yang apa namanya? Orang yang melakukan bid'ah secara pemikiran itu dia dikategorikan sebagai hadis dhaif. Tetapi tidak gitu. Bahkan kita bisa lihat itu ada di dalam Sahih Bukhari yang merupakan kitab paling sahih. Kita coba cek nih, sekarang hadis yang ada di Sahih Bukhari juga. Kita kembali aja ke tadi ya, nama-nama kitab ini dari Sahih Bukhari. Cari saja kitab minuman. Oh, bukan. Di awal aja, kitab wudhu. Kitab, oh, oh bukan. Di mana ya? Bentar. Dia adanya di, oh ya, Fadailul Quran. Ada di kitab keutamaan Al-Quran. Ada di kitab ke yang 66 paling bawah. Oh, bukan di sini. Dia di Fadailul Quran. Mana keutamaan Al-Quran? Cari saja deh keutamaan Al-Quran di sini. Ctrl F. Keutamaan. Oh iya ini Fadailul Quran 46. Oh enggak ya. Nih, kitab keutamaan Al-Quran tentang Hasanus Saud. Nah ini Hasanus Saud memperbagus suara bacaan saat membaca Al-Quran. Kita klik saja dan kita akan ketemu.
dari sini. Haddatsana Muhammad bin Khalaf Abu Bakar, haddatsana Abu Yahya Al-Himmani, haddatsana Yazid bin Abdullah bin Abi Burdah an jatihi Abi Burdah an Abi Musa. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalaf Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami Abu Yahya Al-Himmani, telah menceritakan kepada kami Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah dari kakeknya Abu Burdah dari Abu Musa. Ya, wahai Abu Musa, sungguhnya kamu telah diberi mizmar dari serulingnya keluarga Daud. Yang menjadi fokus kita di sini adalah ini, orang ini, yaitu Abdul Hamid bin Abdurrahman. Klik saja, kita akan ketemu di sini. Nah, lihat. Komentarnya ulama disebutkan dia siqah, laisa bil qawi, dhaif. Tapi dia sodukun tertuduh rumiyah bil irja kalau katanya Imam Ibnu Hajar. Jadi dia mazhabnya itu secara apa namanya? Secara dia tertuduh murjiah. Dia secara pemikiran ke kepercayaan itu tidaklah sunni, tidaklah yang sesuai dengan ahlu sunnah. Tetapi meskipun begitu, meskipun dia memiliki bid'ahnya tadi, hadisnya sebenarnya tidak dhaif, masih tidak masalah, bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih beliau. Maka sebenarnya kalau kita mengikuti bagaimana para ulama itu memperlakukan, kita akan melihat bahwasanya mereka dalam hadis-hadis yang seperti ini itu dalam hadis-hadis yang seperti ini mereka itu tetap apa namanya? Mereka tidak terlalu mempedulikan apakah dia orang yang murjiah ataukah khawarij atau syi'i, tapi yang dilihat adalah apakah hafalannya. Ala kulihal itu nanti perlu pendalaman lagi. Nah, insya Allah kalau ada kesempatan kita mungkin akan kaji lebih dalam, meskipun sebenarnya tidak akan bisa kita kaji lebih dalam kecuali kalau sudah selesai bahasa Arabnya. Baterainya habis. Hmm. Baik, selanjutnya kita sudah selesai hadis daripada orang yang bid'ah. Kita ingin coba sekarang lihat orang yang majhul, ya, orang yang majhul, yang tidak diketahui. Nah, ini contohnya ada di dalam riwayatnya Imam At-Tirmizi. Coba dibuka saja ya, riwayatnya Imam Tirmizi. Di hadisnya di kitabnya Imam Tirmizi, ya, beliau sebutkan di kitab di bagian tentang kitab At-Taharatu an Rasulillah. Ya, cari tentang berwudu atau taharah, bersuci eh, dengan nabis atau dengan apa namanya, dengan perasan anggur. Nah nih, wudu karena anggur. Kenapa karena ya? Harusnya wudu dengan di sini. Jadi berwudu dengan air perasan anggur atau rendaman. Oh ya, nabis lebih ke rendaman kurma, betul. Gak tahu nih kenapa kok karena gitu. Harusnya kan dengan. Ini di sini bisa kita lihat Haddatsana Hammad, Haddatsana Hannad Syarikun, eh, qala haddatsana Syarik an Abi Fazarah an Abi Zaidin an Abdullah bin Mas'ud qala sa'alani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi idawatika faqultu nabizun faqala tamratun thayyibatun wa ma'un tahur. Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abu Fazarah, dari Abu Zaid, dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, Nabi SAW, jadi ceritanya Rasulullah pada saat bertemu dengan jin, ini ceritanya hadisnya sebenarnya panjang, konteksnya pada saat itu tentang Rasulullah bertemu dengan jin. Nah, Rasulullah meminta salah satu sahabatnya itu Ibnu Mas'ud untuk ikut beliau gitu. Lalu kemudian ketika setelah selesai bertemu dengan jin, Rasulullah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, apa yang ada di dalam bejana kamu, apa yang ada di dalam embermu. Lalu kemudian dijawab oleh Imam Ibnu Mas'ud, arak ya, atau nabiz atau rendaman kurma. Jadi fermentasi kurma. Lalu kemudian beliau Rasulullah bersabda, itu adalah kurma yang baik dan air yang suci. Gitu. Padahal para ulama, ya padahal itu memabukkan gitu ya, dan para ulama
menyebutkan bahwasanya Syafi'i terutama ya, meskipun nanti di sini disebutkan khilaf di antara para ulama tentang menggunakannya apakah boleh atau tidak oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, yang menjadi fokus kita adalah di bagian sini, di bagian Abu Zaid. Mana tadi Abu Zaid? Atau kita lihat sanad. Nah, ini Abu Zaid Maula Amru bin Hurais. Ini kalau kita klik orangnya, kita akan dapatkan semua ulama menyebutkan dia majhul, majhul, majhul. Tidak kenal dengan siapa Abu Zaid. Dan dengan ini, ya sebenarnya hadisnya menjadi dhaif. Kita bisa lihat juga komentarnya Imam Tirmizi langsung mana? Abu Isa maksudnya adalah Imam Tirmizi. Hanya saja, hanya saja, hanya saja hadis ini diriwayatkan dari Abu Zaid dari Allah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abu Zaid adalah seseorang yang belum dikenal oleh para ahli hadis, orang yang tidak diketahui siapa dia. Gitu. Dia tidak pernah, dia tidak diketahui pernah meriwayatkan hadis kecuali hadis ini. Sebagian ahli ilmu berpandangan bahwasanya seseorang boleh berwudu dengan Nabi arak. Di antaranya adalah Imam Sufyan dan selainnya. Dan sebagian berpandangan seseorang tidak boleh berwudu dengan arak. Tapi yang menjadi fokus kita di sini adalah orang ini itu adalah orang yang tidak dikenal. Makanya akhirnya hadisnya itu menjadi hadis yang dhaif. Seperti itu. Itu yang berkaitan dengan majhul dan masih banyak lagi. Kalau kita cari aja di sini, di dalam kitab Taqribut Tahzib, ini kitab yang jadi bagus untuk pemula, meskipun ada beberapa yang perlu yang menjadi catatan untuk membaca kitab ini. Tapi silahkan bisa dibaca, ini untuk pemula. Untuk yang baru, kita bisa cari aja kata majhul, misalkan, dan kita akan ketemu banyak sekali hasil. Nah, ini salah satunya adalah Abu Zaid Al-Makhzumi yang tadi ya, Abu Zaid Al-Makhzumi Maula Amr bin Hurais majhul gitu. Kemudian ada siapa lagi nih, Abul Hasan Al-Asqalani majhul, majhul, majhul. Ini orang-orang majhul banyak sekali, dan di situ para ulama menyebutkan hadisnya adalah hadis yang dhaif. Meskipun lagi-lagi di majhul ini nanti dibedakan ya, ada majhulul hal dan majhulul ain. Secara umum tadi kita nggak bedakan, dia di sini juga nggak disebutkan majhul di sini majhul apa. Tetapi secara umum nanti kita akan bedakan menjadi dua dan hukumnya berbeda. Dan di antara para ulama di situ ada khilaf yang cukup sengit ya. Apakah majhul? Kalau majhul ain, ghaliban semuanya menolaknya. Tapi kalau majhulul hal, beberapa ulama mengatakan bahwasanya dia adalah dia bisa dipakai orangnya. Maksudnya hadisnya tidak menjadi dhaif. Tapi lagi-lagi itu khilaf. Tidak sekarang. Untuk awal kita tahu bahwasanya hadisnya adalah hadis dhaif. Begitu juga dengan hadis yang orang ahli bid'ah itu juga anggap saja dhaif. Meskipun tadi ya nanti ada perbedaan di antara para ulama dan pada faktanya, tahqiqnya perlakuan para ulama terhadap orang tersebut itu tidaklah dilemahkan. Itu pertemuan kali ini, insya Allah ternyata nggak terlalu lama. Karena mungkin contohnya nggak banyak. Saya ingin sampaikan itu saja dulu. Sebenarnya saya lebih serak gitu ya dengan menggunakan ini Takribut Tahsib, dan nanti ada satu lagi aplikasi alminaso.ai, itu juga cukup bagus tapi berbahasa Arab. Ini juga bahasa Arab. Eh, saya lebih senang gitu mengoperasikan ini daripada yang ini. Cuma karena butuh bahasa Indonesia jadi kita coba pakai bahasa Indonesia. Meskipun dari sini sebenarnya tadi ya beberapa terjemahan itu ada yang miss, bisa dilihat seperti berwudu karena anggur. Padahal kan maksudnya bukan karena tapi berwudu dengan. Dan tadi talak juga, talak menceraikan perempuan yang tidak berakal. Padahal ma'tuh di situ yang tidak berakal itu yang dimaksud adalah laki-lakinya bukan perempuannya. Kalau hal mempelajari ilmu Islam, terutama mempelajari hadis, itu tidak akan bisa dipisahkan dari mempelajari bahasa Arab. Maka ya mungkin kedepannya kita akan setelah selesaikan ini ya pembahasan tentang dasarnya ini, kita akan coba menggunakan bahasa Arab. Kita cek ke kitabnya, meskipun sebenarnya di situ perlu lagi basic bahasa Arab.
Ya mungkin kita buka kelas besar juga, tapi wallahu alam lah gimana apakah kesampaian atau tidak. Ala kulli hal, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan jika ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Silahkan, silahkan tanya. Kalau tidak ada, kita akan tutup majelisnya. Ustaz, Ya, ini silahkan. nggak mau nanya tadi apa? Link ini tazkiyah eh, ini kan hadisnya saja Ustaz ya. Yang syarah itu ada nggak Ustaz? Yang sama bahasa Indonesianya gitu. Yang syarah semua bahasa Indonesianya, beserta dengan syarahnya. Hmm. Kalau Yang beserta, seperti ini. Hah? Yang seperti ini Yang maksudnya. seperti tazkiyah ya itu. Saya kurang tahu kalau yang ada syarahnya. Yang ada syarahnya, saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Mungkin harusnya ada sih di aplikasi aplikasi ini, aplikasi HP. Kemarin, cuma nggak tahu, saya nggak yakin apakah ada syarahnya atau tidak. Itu juga ada sama modelnya kayak gini juga, rawi-rawinya itu bisa kita cari. Bahasa Indonesia saya nggak ingat kemarin namanya apa, kalau nggak salah itu ensiklopedia hadis, kalau nggak salah. Ya, coba cari aja di, kalau nggak tahu apakah di iPhone ada ya, tapi kalau di Android ada harusnya. Ensiklopedia hadis. Apakah ada syarahnya? Saya nggak yakin. Tapi mungkin beberapa kitab ada, meskipun nggak semuanya, nggak selengkap dengan yang rujukan bahasa Arab gitu. Tapi kalau yang bahasa Indonesia, yang saya tahu ada, cukup bagus dan bisa dipakai di website itu ini. Kalau yang tadi itu di aplikasi handphone. Jadi agak susah untuk mendemonstrasikannya. Jadi saya memakai seperti itu. Silahkan, ada lagi? Coba ya cari Ustaz, ensiklopedia hadis ya. kalau translate yang bagus tuh yang mana? Yang seperti apa Ustaz ya? Kan kadang kita nggak tahu artinya bagian ini, bagian itu. Paling bagus transliterasi yang bagus itu dengan paham bahasa Arab. Oh, gitu. Itu paling bagus sebenarnya. Ini harusnya. Terakhir dibaca. Ini ada Kutubut Tis'ah, terus pencarian hadis tiga bahasa. Oke. Filter hadis. Ini ada derajatnya juga ya, bisa dilihat. Terus metode pencarian, oh enggak. Info Prawi. Nah ini nih yang cukup bagus. Ininya apa namanya, beberapa fitur dari aplikasi ini. Nah, info tentang rawinya, misalkan Aisyah binti Abi Bakar, dia apa? Ada jalur satu, jalur dua. Terus ada ini, oke. Pembaruan terjemah hadis setiap pekan. Waduh, ya saya nggak tahu juga apakah terjemahnya bagus atau tidak. Aplikasi hadis, oke. Kalau aku lihat itu, ini yang kalau aplikasi di HP ya yang saya tahu. Tapi kalau untuk mengetahui transliterasi yang paling bagus sebenarnya paling enak, itu adalah dengan paham bahasa Arabnya. Paham bahasa Arab ini adalah satu hal yang gimana ya, bisa dibilang tidak bisa dipisahkan. Gimana kita mau, karena gini masalahnya adalah sebenarnya nggak ada masalah kita belajar Islam. Islam itu tidak apa ya, Islam itu universal, dia bisa dipahami oleh semua orang. Ya, semua orang berhak untuk mengetahui Islam dan dia nggak harus terkungkung dengan bahasa. Kita bisa menyampaikan Islam dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa manapun terserah. Tetapi masalahnya adalah para ulama gitu ya, yang mereka itu merupakan rujukan kita dalam mempelajari Islam, itu mengunci, masalahnya mereka mengunci pengetahuan-pengetahuan tersebut dengan bahasa Arab. Dan Al-Quran itu juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Hadis itu juga menggunakan bahasa Arab. Sehingga mau nggak mau mempelajari bahasa Arab ini adalah sebuah keharusan bagi seorang penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu keislaman. Bohong jika seseorang itu ingin menuntut ilmu Islam gitu ya, tetapi dia tidak mau mempelajari bahasa Arab. Bohong besar. Dia mencukupkan dengan transliterasi, itu nggak belajar. Penting sebenarnya belajar bahasa Arab.
baik itu nahwu, sorofnya dikit-dikit, nggak harus yang bagus. Yang penting kita sebenarnya sudah berusaha, dan dengan bahasa Arab itu nanti gitu akan mengantarkan kita, membuka kita ke berbagai macam khazanah keilmuan yang lain. Intinya istilahnya atau biasanya saya mengumpamakannya, khazanah keislaman itu seperti istana atau seperti rumah gitu ya. Rumah mungkin kekecilan, istana yang isinya berbagai macam harta karun. Dan berbagai macam harta karunnya tadi itu sebenarnya boleh, siapa aja boleh masuk gitu. Nggak ada larangan, silahkan masuk. Nah, hanya saja di depan gerbangnya itu dikunci. Tapi kalau orang udah masuk, dia bisa ngambil sesuka dia, sebanyak-banyaknya. Ya kan nanti kembali kepada masing-masing. Dia kuatnya bawa emasnya, bawa harta karunnya sebanyak apa gitu. Tetapi dia kalau mau masuk harus punya kuncinya dulu. Kuncinya apa? Kuncinya bahasa Arab gitu. Kuncinya adalah bahasa Arab. Jadi orang yang punya bahasa Arab, punya kemampuan dalam bahasa Arab itu seperti punya kunci. Dia kalau mau masuk, dia bisa masuk kapanpun. Sedangkan orang yang dia memahami hanya dengan mungkin terjemah atau transliterasi, itu seperti ya tadi, dia nunggu di depan istana tadi, nunggu orang lewat untuk kemudian dimintain orang keluar dari istana tersebut bawa emas, dia minta emasnya itu. Dia nggak bisa ngambil sendiri langsung ke dalam istananya. Dia perlu bantuan dari orang lain. Yang mana orang lainnya ini bisa saja ngasih emas, yang emas palsu. Dia nyiapin dari rumah gitu ya, ini emas palsu gitu. Dia siapin karena dia, waduh, nanti keluar diminta-minta sama orang. Akhirnya dia siapin emas palsu, kasih emas palsu. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Makanya kemampuan bahasa Arab ini itu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan agama Islam. Makanya salah satu kemunduran agama Islam, kemunduran kaum muslimin itu adalah ketika memisahkan energi bahasa Arab dengan energi keislaman. Karena keduanya sebenarnya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kalau kita pisahkan, itu akan bahasa Arab akan melemah. Bahasa Arab akan melemah dan Islam juga akan melemah. Ya, salah satu penyebab kemunduran umat Islam itu bahasa Arab. Kalau kuliah kembali ke topik tentang hadis, silahkan ada pertanyaan lain. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Sampai di sini kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan.